wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai analisis multivariat model faktor risiko. Jadi sebelum kita melakukan analisis multivariat, terlebih dahulu kita melihat dari rangka konsep kita. Nah, kalau rangka konsep kita bentuknya seperti ini, jadi variabel independennya itu sejajar. Kemudian di sini ada satu variabel dependen. Maka kita menggunakan uji regresi logistik sederhana, uji regresi logistik berganda model prediksi. Nah, tetapi kalau konsep kita seperti ini, ada variabel confounding, ada variabel independen utama. Jadi analisis yang kita gunakan adalah regresi logistik berganda model faktor risiko. Nah, karena konsep pada bentuk sejajar, jadi antara variabel itu ada variabel independen sama, sehingga analisis yang kita gunakan adalah regresi logistik berganda model prediksi. Nah, terlihat dari gambar, jadi langkah-langkah dari model prediksi adalah melakukan seleksi bivariat, kemudian kita melakukan pemodelan, nanti ada full model, kemudian juga kita identifikasi ini jika ada variabel numerik, kemudian kita melakukan final model. Melakukan uji interaksi ada ya. Pertama kita lakukan seleksi bivariat. Jadi seleksi bivariat itu adalah uji hubungan, uji bisa menggunakan chi-square atau regresi logistik sederhana. Nah, tampaknya kita sudah melakukan seleksi bivariat. Kita sudah lakukan. Hasil latihan. Selanjutnya aksis itu dalam tuh. Nah, ini adalah hasil dari seleksi bivariat. Nanti dari tabel penelitian itu kita ambil nilai p-value-nya yang kurang dari 0,25 ya, sesuai dengan panduan. Nah, ini. Jadi hasil uji bivariat itu mempunyai nilai yang kurang dari 0,25, maka dia akan masuk ke dalam pemodelan. Nah, kalau dia lebih dari 2,5, bisa saja kita masukkan ke dalam pemodelan sebagai kandidat multivariat apabila secara substansi dianggap penting. Nah, jadi buku ini adalah buku dari Pak Besral FKM UI. Ini sebagai panduan kita. Nah, kita lihat dari variabel kita. Jadi yang memenuhi itu adalah tangible, relativity, dan Atiyah. Jadi inilah yang masuk dalam pemodelan multivariat. Nah, tetapi secara substansi panduan tadi, secara substansi dianggap penting, maka karena status kesertaan secara substansi dianggap penting, maka akan kita ikutkan ke dalam pemodelan walaupun p-value-nya di atas 0,25. Oke, berarti ada 6 variabel yang masuk ke pemodelan awal multivariat. Selanjutnya kita lakukan analisis multivariat. Oke, yang pertama kita analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih binary logistic, kemudian kita masukkan variabel dependen kita, itu variabel kepuasan, dan untuk variabel tangible, reliabilitas, eksponensi, empty, kita masukkan ke covariat. Dan satu lagi variabel status kepesertaan. Nah, karena status kepesertaan kategorik, maka kita beri. Nah, kita masukkan status kepesertaan. Kemudian kita cari yang paling tidak berisiko.
Dari kategori ini kan tentu yang paling tidak berisiko adalah yang PBI, karena dia satu tadi push ini. Kita kita klik OK. Kemudian metode kita adalah metode enter. Jadi metode enter ini adalah ketika kita melakukan analisis, maka akan kita hitung perubahan OR-nya secara manual, kemudian akan kita keluarkan lagi dari pemodelan, kemudian kita pemodelan. Jadi metode enter ini memudahkan kita, memudahkan peneliti dalam menentukan mana variabel yang secara substantif penting atau tidak. Jadi metode yang sering digunakan adalah metode enter. Langsung saja klik OK. Maka tabel multivariat. Nah, dari ini perlu analisis kit. Nah, kemudian di sini ada nilai jadi basis multi regresi ini dia hanya bisa mengeluarkan nilai. Ini nilai OR-nya. Nah, ini adalah OR yang sangat ekstrim, 6,9. Ada juga nilai OR-nya yang 0. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena p-value-nya mendekati 1. Jadi kalau p-value 1, dia akan sangat berhubungan dan akan sangat tidak berhubungan. Nah, yang tidak berhubungan, berhubungan, sangat tidak berhubungan. Ini pengaruhnya sangat kecil, ini pengaruhnya sangat besar. Jadi tidak masalah ini ditulis saja dalam laporan, di dalam hasil, karena memang p-value-nya yang mendekati 1. Nah, karena nilai OR-nya sangat ekstrim, jadi nilai ini juga bisa keluar. Nah, ini karena nilai OR, nilai signifikannya mendekati 1. Nah, ini bisa terjadi pada data kita. Jadi kalau data kita itu pada data kita itu jumlah yang misalnya kita meneliti 100 orang. Nah, dari 100 orang itu 10 orang merasakan penyakit A misalkan, sementara 90 lainnya penyakit B. Penyakit B, nah itu kan sangat jauh rentang perbandingannya. Nah, inilah yang menyebabkan nilai p-value dan nilai OR-nya itu sangat ekstrim, karena tidak merata apa yang kita teliti itu. Jadi ada terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara responden kita. Kemudian ini akan kita copy nilai OR sebagai yang kita copy dulu, makan. Nah, kita uji konfirmasi. Jadi uji konfirmasi itu kita lakukan dengan cara menekan variabel mana yang memiliki perkenasi. Kita copy. Kemudian variabel ini berarti ini kita hapus dulu sementara agar dia setara. Di konten OR baru dikurang OR awal dibagi dengan jadi dari pandan Pak besar ini oke. Nah, OR lebih dari 10%. Asuransi juga sudah, empati juga sudah kita keluarkan dan kita masukkan karena perubahan OR-nya lebih dari 10%. Sehingga dia dikatakan. Selanjutnya yang kita keluarkan adalah yang paling besar adalah variabel status kepesertaan. Oke, kita klik status kepesertaan regression, kita klik OK. Nah, ini kita hitung lagi perubahan OR-nya. Kita delete aja. Kemudian tutup kurung dibagi dengan OR awal. Nah, kok coding hanya variabel reliability. Kenapa? Karena nilainya adalah 0. Ini kita delete. Kita tuh yang tangible kita hapus dulu sementara dulu agar memudahkan perhitungan perten. Ini kita pindahkan ke atas. Oke, kita geser semua. Perubahan OR sama dengan absolut
kita klik OR awal deh. Oke, kita klik persen, kita persen paham. Jadi variabel tangible juga merupakan compounding. Kita masukkan kembali ke dalam pemodelan. Kita masukkan variabel tangible dalam pemodelan. Kita pindahkan ke paling atas. Nah, asuransi sudah adalah responsiveness. Kita keluarkan responsive, regression, binary responsive kita keluarkan, kemudian kita oke. Nah, ini dulu. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Tapi sebelumnya ini kita kembali ke dulu. Tangible-nya hilang. Nah, kita pusing. Kita delete aja. Nah, ini belum kita copy tadi. Kita copy yang terakhir pas. Kemudian kita dulu yang responsive tadi kita. Nah, salah. Kita clear konten aja. Ini kita pindahkan ke atas. Nah, dia sejajar ya, asuransi dengan asuransi, jadi kita mudah ngitungnya. Perubahan OR. Kemudian kita sangan, kita buat mutlak, kita mutlak absolut dikurang OR yang kerut dibagi dengan OR kerut. Udah. Kita kali 100%, kita kali komanya 2 di belakang koma. Nah, sama. Ada variabel satu saja, ada variabel yang nilai perubahan OR nya lebih dari 10%. Jadi variabel responsive merupakan variabel compounding, sehingga kita masukkan kembali ke dalam pemodelan. Nah, kita masukkan kembali ke dalam pemodelan. Sudah, asuransi sudah, empati sudah, kekuasaan sudah, tangible sudah, kita keluarkan, kita uji compounding sudah semua. Dan semuanya merupakan karena dia perubahan OR-nya lebih dari 10%. Nah, untuk variabel tidak perlu kita keluarkan. Kita uji compounding tidak perlu. Kenapa? Karena ini merupakan regresi logistik berganda model prediksi. Sehingga dia model prediksi untuk variabel yang signifikan tidak perlu kita uji compounding. Model awalnya sama dengan model akhir. Inilah model akhir multivariat. Ini model akhirnya. Nah, jadi kita buat di tabel tadi. Ini model akhir. Ini kita tambahi adjusted boleh. Adjusted. Ya. OR adjusted. Ini model akhir. Jadi model awal itu semua. Nah, ini sama. Nah, sama model akhir. Karena nggak ada variabel yang keluar. P-value-nya dia hampir mendekati 1. Ini nilai yang dikeluarkan software. Sehingga nilai OR dan CI-nya tidak bisa keluar dia. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan mengenai analisis multivariat dengan uji regresi logistik berganda model prediksi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.